Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi nanti teknisnya adalah saya akan menyampaikan beberapa materi, kemudian kita akan diskusi dan diakhiri dengan evaluasi. Untuk mengefisiensikan waktu, mungkin kita buka kegiatan siang ini dengan Ibu Kepala. Ada pengarahan dulu dan kepada Ibu Kepala dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Riki, Ibu dan Bapak. Untuk hari ini saya mohon maaf untuk meminta waktu Bapak dan Ibu untuk membantu Pak Riki ketika untuk pembahasan di calon guru penggerak PTN 9. Pada hari ini beliau akan menyampaikan dan menyebarkan tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dalam kesempatan ini saya harapkan kita saling sharing berbagi pengalaman. Pak Riki berbagi pengalaman sebagai calon guru penggerak dan kita juga berbagi pengalaman ketika pembelajaran sehari-hari di sekolah. Mungkin itu saja untuk mengefektifkan waktu. Saya serahkan kembali kepada Pak Riki untuk melanjutkan tujuan hari ini tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Kepala sebagai pembuka. Bapak Ibu Guru, alangkah baiknya kegiatan ini supaya berjalan lancar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu Guru semua, perkenalkan nama saya Riki Septiawan, SPD, calon guru penggerak angkatan 9, asal dari negeri SD Negeri Parakan Kondang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di sini izinkan saya untuk sharing tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Baik, Bapak Ibu, di sini ada konsep inti dari budaya positif. Berikut adalah poin-poinnya. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu semua, standar nasional pendidikan menyampaikan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, bisa disimak. Di sini ada pasal 10 ayat 2. Huruf B, di sini ada penyelenggaraan suasana belajar interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas kementerian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik itu sendiri. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, kita langsung fokus ke sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana bisa seseorang ini berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sebelah kiri ini ada stimulus respon tentang dunia, kemudian ada teori kontrol tentang bumi. Di sini ada kebutuhan kita sama. Kemudian di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin tidak akan dibacakan satu-satu, Bapak Ibu bisa menyimak di depan. Contoh berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu untuk stimulus respon. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, berada di posisi manakah kita? Lihat, apakah di stimulus respon atau di teori kontrol? Baik Bapak Ibu, langsung ke intinya. Ini ada disiplin positif. Diani menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berarti ini berasal dari
bahasa Latin ya, disiplina yang artinya belajar. Bisa dilihat Bapak Ibu, secara umum disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga, tentunya kalau di kita ini dalam lingkungan sekolah. Dan tujuannya tentu adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya atau dalam diri, bukan ekstrinsik atau dari luar. Ya. Nah, nanti kita akan mencoba bersama-sama bagaimana memunculkan motivasi di dalam diri dibanding memunculkan motivasi dari luar diri. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata hukuman dan hadiah ya. Kalau misalkan ada anak yang salah kita hukum, kalau ada anak yang berprestasi kita beri hadiah ya. Nah, disiplin positif ini memberikan pandangan yang sedikit berbeda. Baik, kita lihat. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Terlepas dari sukunya, bangsanya, bahasanya, dan latar belakangnya, nilai-nilai kebajikan ini adalah sesuatu hal yang positif. Jika kita memiliki profil pelajar Pancasila yang biasa di kurikulum Merdeka, ya, ini bisa Bapak Ibu lihat sendiri, bisa baca sendiri. Kemudian ada juga nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program. Ya, di sini ada nilai kebajikannya. Kemudian ada the 7 essential virtue dari Building Moral Intelligence atau dari Michel Houellebecq. Nah, setiap nilai-nilai kebajikan kita lihat dulu adakah kesamaannya dari ketiga ini. Coba, adakah kesamaannya? Ini baru 3 contoh, sebenarnya banyak contoh, ada lebih dari 5. Nah, sebenarnya ini Pak Willy sedang mengamati. Pak Willy mungkin ada yang sama antara poin 1, poin 2 atau poin yang ketiga? 1, 2. Di 1, 2 ada Bu. Ya, yang mana Bu? Mandiri. Yang mandiri ya. Mandiri ada ya di poin 1, kemudian mandiri kemudian di poin 2 juga. Nah, tentunya nilai-nilai kebajikan ini yang tadi ya. Jadi bukan hanya di kita dengan profil pelajar Pancasilanya, tapi di bangsa lain, di negara lain itu juga ada nilai-nilai kebajikan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat diagram lingkaran di sini. Bisa dibacakan Ibu Kit-Kit? Ada apa saja? Terlihat? Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Kemudian kesenangan. Penguasaan. Bertahan hidup. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kenapa bertahan hidup ada di tengah-tengah posisinya? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa di tengah-tengah posisinya? Bertahan hidup. Dan kenapa disusunnya di yang paling pertama? Kenapa? Bertahan hidup. Kenapa? Bertahan hidup dulu. Kebutuhan dasar manusia ya. Kira-kira kenapa ya bertahan hidup ada di yang pertama? Dengan bertahan hidup kita bisa menikmati poin-poin semuanya itu. Iya. Dengan bertahan hidup kita bisa menikmati poin-poin Ya, yang lain. Tepuk tangan untuk bersama. Oh ya, kalau ada yang berpendapat kita kasih tepuk keren ya Bapak Ibu. Tepuk kerennya seperti ini nih, untuk mengapresiasi. Ditunjuk, dilihat orangnya. Nah, sambil disebutkan seperti ini. Kalau saya bilang tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Gitu ya. Siap ya? Lihat pesonanya. Kita kasih tepuk keren ya. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Betul Bapak Ibu ya. Kita harus hidup dulu ya. Berarti kita harus belum makan seperti tadi sebelum kita kegiatan ya. Bapak Ibu semua sudah makan ya semuanya ya. Nah, kita makan dulu. Setelah makan, nah ada kebutuhan yang kedua, yaitu
kasih sayang dan rasa diterima, Bu Suci. Jadi kita butuh kasih sayang setelah bertahan hidup. Bapak Ibu semua butuh kasih sayang ya. Baik, berikutnya ada kebebasan ya. Kita bebas memilih apa yang kita inginkan selama itu masih dalam norma yang berlaku. Kemudian kesenangan. Nah, kita butuh kesenangan ya Ibu Kepala ya. Mungkin nanti setelah ini kita pergi kemana gitu ya. Kemudian kita makan bersama misalkan ya. Healing ya Bapak Ibu. Kemudian ada penguasaan atau power ya. Kita butuh diakui keberadaan kita sebagai seorang individu gitu ya. Nah, kebutuhan dasar inilah yang ada di setiap orang dan tentunya ada juga di anak. Anak juga sama. Mereka butuh hidup dulu. Kemudian yang mereka butuh kasih sayang tentunya ya. Dan rasa terima. Kebebasan, kesenangan dan juga penguasaan. Yang tentu itu dalam ranah di anak-anak gitu ya. Tentunya berbeda dengan kita orang dewasa. Berikutnya ini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan di posisi manakah Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia. Di sini ada. Ya maaf saya tengah. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, berarti Bapak Ibu inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau Bapak Ibu percaya. Coba Bapak Ibu renungkan di posisi mana Bapak Ibu saat ini, atau ingin di posisi mana Bapak Ibu seperti itu. Silakan direnungkan dulu. Di mana Bu? Sudah dipikirkan? Sudah? Silakan, ada yang mau berpendapat? Aku di 1. Ibu sana dulu. Ibu sana ingin di? Aku di 1. Oh, di 1 ya, di 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi yang di 1? Oh, Ibu Kepala di 1 juga. Ada lagi? Yang di posisi 2? Ada? Oh, Ibu Ning di posisi 2 ya? Atau penghargaan dari orang lain. Ada yang di posisi 3 mungkin? Bu Cucu? Bu Cucu di posisi 3 ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayai Bu Cucu ya. Baik, terima kasih pendapatnya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat kita ada di mana dan kita ingin di posisi yang mana. Dan tentunya itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Di sini ada catatan penting hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam dirimu ya. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu bisa disimak tayangannya, bisa dianalisis perbedaannya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu simak dulu. Nanti ada kegiatan berkolaborasi dengan rekan Bapak Ibu dan mohon izin untuk Ibu Kepala juga mungkin nanti ikut. Di sini ada sticky note ya. Sticky note ini nanti Bapak Ibu tulis. Saya bagikan dulu ya. Ada 2 buah sticky note ya Ibu ya, Bapak. Ya, ada 2. Kalau kurang bisa minta lagi. Restitusi. Restitusi. Oh ya, salah ketik ya, Pak ya. Kelihatan kok ini dari tadi sangat menyimak.
Hukuman. Bapak Ibu, kalau misalkan saya dalam kegiatan sehari-hari, saya akan mencontohkan situasi. Nanti Bapak Ibu tuliskan ini masuknya ke hukuman atau ke konsekuensi ya. Untuk yang hukuman yang warna pink, ya. Untuk yang konsekuensi yang warna hijau. Saya akan sebutkan situasinya. Bapak Ibu. Ya, saya akan menyampaikan satu ya, yang pink itu hukuman, yang hijau konsekuensi. Saya akan menyampaikan satu contoh ya. Seorang anak datang terlambat, kemudian ibu gurunya menghukum untuk berdiri di depan kelas. Ya, kegiatan satu. Ya, maksudnya kegiatan satu. Boleh ditulis dengan kegiatan satu. Maksudnya apa? Seorang anak datang terlambat dan ibu gurunya menghukum dengan berdiri di depan kelas. Masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Gini ya, seorang anak datang terlambat, seorang ibu gurunya menghukum dengan menyuruhnya berdiri di depan kelas. Situasi kedua, Jadi ditulis kegiatannya aja. kegiatannya. Ya, yang urusan kegiatan satu masuk ke mana? Ke konsekuensi atau ke hukum? Kegiatan yang kedua. Tanpa sengaja, ada seorang murid yang menumpahkan botol minumannya ke meja, kemudian guru tersebut menyuruh membersihkannya dan mengelapnya sampai kering. Nah, kegiatan dua ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Jadi ada seorang murid tidak sengaja menumpahkan botol minumannya ke meja saat belajar tentunya ya, dan kemudian guru tersebut menyuruhnya untuk membersihkannya dan mengelapnya sampai kering. Nah, kegiatan dua ini masuk ke hukuman atau konsekuensi? Sudah Bapak Ibu? Ya. Baik, jika sudah, Bapak Ibu bisa menempelkannya di depan. Silakan secara bergantian saja. Ini untuk hukuman di sebelah sini, boleh. Ini untuk konsekuensi. Boleh lewat ke sini? Ya, ke bawah boleh. Terima kasih. Ya, tidak apa-apa. Jadi semua hukuman boleh. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa di sini. Ya, kita aja. Terima kasih. Baik, di sini kan ada 1, 2, 3 ya, ada 3 baris. Nah, silakan sekarang Bapak Ibu ya, kita akan berdiskusi, kita akan mencari jawaban yang tepat. Apakah kegiatan satu masuk ke hukuman atau ke konsekuensi? Kemudian kegiatan kedua, apakah masuk ke hukuman atau konsekuensi? Berikan alasannya ya. 5 menit cukup? Oke. Ya, silakan Bapak Ibu berdiskusi. Barangkali nanti ada yang mau berpendapat boleh ya. Ya, itu terlambat. Terus disuruh.
tidak anak mereka. Konsekuensinya dia berdiri sama aja kasih dua ya. Hukuman tidak sengaja. Tidak sengaja. Jadi, Gimana Bapak Ibu? Kalau menurut Berdasarkan saya, definisi di sini ya. hukuman semua. Sudah cukup? Sudah. Wah, pintar-pintar semuanya hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Sekarang program Enggak oke lagi. Berdoma ini. Ada lagi. Oh, mau keren, boleh Bu. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Luar biasa. Baik Bu, dari kelompok mana dulu yang ingin mengutarakan? sini dulu. Oh, ini dulu. Bukan karena ada buku kepala ya. Ikhlas kelompok lain ikhlas. Silakan Ibu. Buning atau mana Pak Bi? Silakan. Pak Bi, berdasarkan diskusi dari kelompok kami untuk dalam kasus pertama itu maksudnya konsekuensi karena kan biasanya ternyata itu sudah nyambung suka diadakan kesepakatan katanya di kelas kalau terlambat seperti apa-apa. Jadi mungkin konsekuensi dari anak tersebut karena melanggar kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua yaitu hukuman karena memang tidak direncanakan karena tidak direncanakan mungkin air untuk tumpah. Jadi dasarnya itu dari kelompok kami itu ya Pak. Menjadi konsekuensi dari Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Kelompok lain begitu ada yang berpendapat? saya sepakat pendapat. Saya tujuh kelompok. Ayo kelompok kikir. Silakan. Mau siapa? Kalau berdasarkan pemahaman saya itu masuk kepada hukuman. Yang ke satu? Ya, Hukuman. kegiatan satu. Itu Bu. Yang kedua itu juga termasuk bukan ada yang kegiatan Apa? Jadi kalau menurut saya itu yang kegiatan pertama itu termasuk konsekuensi dari yang terlambat gitu kan. Jadi maksudnya konsekuensinya berdiri kalau tidak salah terus. Yang kedua itu karena tidak terencana kegiatan kedua. Jadi termasuk hukuman. Ya. Itu menurut Sudah? saya. Baik. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ini dari kelompok ini ada pendapat berbeda. Ini bajunya sudah samaan nih. Tapi sama visinya ya. Visinya masih sama. Tiga kelompok. Pakai kacamata juga kan? Sama. Tiga kelompok. Iya, tiga. Kalau menurut saya dilihat dari poin-poin di sana ya, kalau yang permasalahan pertama anak terlambat diberdirikan, di situ ada bisa berupa fisik maupun psikis, terus boleh disakiti. Ya. Nah, dilihat dari poin itunya, berarti Jadi kita satu. dalam Hukuman. Baik. Terima kasih. Yang kedua. Yang kedua, ya, yang kedua mah, yang kedua sih sama. Tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok. Luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ya kita perlu kesepahaman dan memang biasanya untuk menyamakan satu pemahaman itu perlu waktu yang memang tidak sebentar ya. Sedangkan kita di sini. Ada samaran boleh. Oh iya, silakan Bu, masih ada. Oh iya. Ya, silakan. Kan ini ada hukuman, ada poin-poinnya ya. Ya. Kemudian konsekuensi juga ada poin-poinnya. Ya. Tapi kalau menurut pemahaman saya definisi lain dari hukuman kan ada ya. Kalau ini lebih ke Poin-poin Ya. hukuman. Kalau menurut pendapat saya hukuman itu sesuatu yang diberikan kepada seseorang ketika mereka melanggar ketentuan atau tertib. Ya. Tidak sama kan poinnya sama itu. Ya. Nah, kalau konsekuensi mah sesuatu yang diterima oleh kita ketika kita sudah ada kesepakatan gitu. Jadi mungkin agak sama, cuma saya dipersingkat lagi Ya. gitu. Jadi pas dari kegiatan yang pertama itu kalau menurut saya kan anak itu sudah tahu tata tertib yang ada di sekolah, misalnya sekian menit sebelum masuk Ya. sudah ada. Nah kemudian melanggar dan melanggar itu masuk pemahaman saya itu masuk hukuman. Tapi kalau tidak melihat poin-poin ini ya, kalau menurut pemahaman saya gitu Pak. siap. Ya. Tepuk tangan untuk Oke, tepuk tangan mau boleh. Tepuk tangan. Wow. Wow.
dan juga tadi pendapatnya, saya tidak akan membenarkan, juga tidak akan membetulkan. Nanti Bapak Ibu akan menemukan sendiri jawabannya setelah tayangan berikutnya. Oke. Jadi kita akan bahas ini setelah selesai. Biar sedikit Jadi masuk penasaran. kemana? Jadi masuk kemana nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan sendiri. Karena ya itu tadi kita berangkat dari dengan pengetahuan masing-masing yang berbeda. Kemudian saya pun mendapatkan ilmu yang berbeda. Nanti kita matchingkan di mana titik temu. Nah, berikutnya ada posisi peran kontrol restitusi. Betul ya Pak ya? Restitusi. Diawali dari yang paling anak dulu. Di sini ada penghubung. Kalau tidak kelihatan, saya akan bantu bacakan. Jadi penghukum ini adalah seorang penghukum yang biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya. Hukuman fisik atau verbal itu garis besarnya. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Di sini guru ya. Posisi kita sebagai guru. Posisi kontrol sebagai guru. Yang kedua ada merasa bersalah, yaitu posisi yang biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi nyentuh ke anak itu. Soalnya nanti anaknya jadi aduh. Berikutnya ada posisi sebagai teman. Biasanya pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Menjadi teman bagi murid. Yang ketiga yang keempat ada pemantau. Nah di sini pemantau ini berarti mengawasi setiap aktivitas murid. Kita bertanggung jawab atas perilaku murid tersebut atau orang yang kita awasi, ya, sebagai pemantau. Dan terakhir ada sebagai manajer. Di sini posisi guru adalah berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ada problem solving ya di sini. Cakapan abad 21 salah satunya. Nah, dari kelima posisi ini, di posisi manakah Bapak Ibu saat ini, atau di manakah Bapak Ibu posisi yang diharapkan? Seperti itu. Silakan dipikirkan dulu. Boleh di posisi saat ini, boleh posisi yang diinginkan. Urutannya dari sini ya, ini ke satu, kedua, keempat, dan kelima. Silakan dipikirkan. Ingin di posisi mana juga silakan, atau posisi sekarang ada di mana juga silakan. Karena kita kan di sini saya tidak akan membenarkan dan menyalahkan itu ya, tapi kita belajar bareng-bareng. Untuk saat ini. Untuk saat ini, ya. Ada yang mau berpendapat mungkin? Ada di mana dan atau ingin di mana? Kita sama-sama belajar juga. Teman bisa juga pemantau. Ibu Cucu? Silakan. Teman? Teman yang juga pemantau. Teman dan juga pemantau. Baik Ibu Cucu, ada di teman atau pemantau. Terlepas itu posisi Ibu Cucu sekarang atau yang beliau inginkan ya. Ada lagi satu orang mungkin? Ibu? Kalau saat ini posisinya sih berada di teman, tapi keinginan selanjutnya sebagai manajer. Ibu sudah jadi manajer ya? Terima kasih Ibu untuk pendapatnya. Ya, tentunya di sini ada 3 pengelompokan sebenarnya. Ada posisi yang negatif, ada posisi yang positif, dan juga ada satu posisi yang diharapkan. Kita lihat definisinya dulu. Ini ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Bisa Bapak Ibu dulu kan? Ini adalah kalimat langsung ya yang dilontarkan oleh guru. Patuhi aturan saya atau awas. Kemungkinan seperti itu atau
Oh itu saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Mana yang kita berarti kadang-kadang posisi itu ada posisi di komunikasi ada awas ya kan itu Harus berarti ya. tapi ketika saudara sebarangkali betul nggak beda gitu Udah lihat sikon. kadang-kadang Apakah ada dari antara kita yang di posisi penghukum ini pertanyaan rektorat? semuanya bisa semuanya ada Baik, berikutnya pembuat pasal bersalah ya. Bisa kecewa sekali dengan Awas belisukan jadi cukur. dibedaan di kamar itu Keluar itu mah. Sabar kali. tuh kan hadir Ada di sini itu ada SMK gitu ya. Balik ke hukum ke membuat rasa bersalah juga masuk baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Ini poin berikutnya. Teman dan pemantau. Ini kalimat langsung yang dilontarkan oleh ibu atau bapak gurunya ya, seperti ini. Emang suka gitu. Ya saudara kali ini tidak apa-apa, tapi awas menyusukan saya. Bukan bersama, bukan bersama. Ada motivasi ya. Ada motivasi. Berarti kalau posisi tangan Pak untuk peringatan pertama itu. tuh Iya. Jadi kalau misalnya terpulang masuknya Pak Pernah hukuman. langsungnya Emang suka seperti itu ya saudara kali ini tidak apa-apa. Tapi awas. Ya. Oh, ada anak ibunya. Ini tidak apa. Ya. Ini mau kemarin dulu. Baik pemantau sudah, baik pemantau. iya sok siap mah yang hukuman anaknya Aturannya tetep ya kalau anak-anak garut kan apa sih yang kamu lakukan? sok naon mereka konsekuensinya ya Baru. Tetap boro-boro. Ya, makanya pemahaman mahasiswa itu masuk. Tidak Belum memahami kalimat kalau misalnya kita berbicara seperti ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Luar biasa sekali. Dari 5 posisi ini kita berada di mana dan ingin berada di mana. Tentu itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, di sini saya pun sendiri ini mencoba ke arah manajer sebenarnya, karena muaranya ada di arah manajer. Karena kembali ke filosofi pendidikan dari Fajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik itu harus menuntut kodrat alam dan zamannya untuk membahagiakan anak, karena anak akan hidup di zamannya mereka kelak, bukan di zaman kita sekarang. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Jadi posisi manajer ini memang sangat luar biasa dan juga sangat perlu tenaga ekstra ya, mengaplikasikan. Baik, kita mundur sedikit. Untuk posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini tidak perlu dijawab, ini pertanyaan retorasi saja. Mungkin saya pun ada di posisi ini. Kedua pernyataan ini berdasarkan modul 1.4 budaya positif merupakan hal yang negatif. Ya, hal yang negatif yang perlu kita hindari. Ya. Kemudian posisi yang kedua, teman dan pemantau, ini menurut modul 1.4 budaya positif itu adalah posisinya di positif, ya, di hal yang baik. Arahkan untuk setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya termasuk bapak juga. Bapak kan bukan orang yang sempurna, tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut itu divalidasi di langkah yang kedua. Kemudian di langkah yang ketiga itu ada yang namanya menanyakan keyakinan. Seperti Bapak Ibu lihat di belakang ada kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu kami buat bersama di awal pelajaran baru. Memang belum diperbaharui karena nilai-nilai kebajikannya belum muncul. Jadi kan nilai kebajikan itu ada diri, ada beriman, ada percaya diri, keselamatan. Nah, saya tanya ke anaknya, kesepakatan mana yang kamu tidak lakukan? Skenario kasus 2, pada saat pelajaran kelas 5 ada salah satu murid yang kadang-kadang memainkan hatinya, padahal terdapat suatu nilai kebajikan sudah disepakati bersama, yaitu nilai aturan. Seharusnya murid tersebut menyimpang tidak menunjukkan hatinya. Pada itu,
memainkan HP pada saat proses pembelajaran tanpa adanya keterkaitan pemanfaatannya merupakan tindakan yang tidak menunjukkan nilai kebajikan intelektual. Ini skenario ya, tapi mungkin terjadi di apalagi kelas tinggi. Mendengarkan sepertinya dan seterusnya. Ini skenario-nya mungkin juga terjadi di kelas kita. Kemudian saya melakukan kegiatan Ketika dirinya sebenarnya dapat murid yang ini meminta HP. sedang menerangkan di kelas. Ya, kemudian ada salah satu anak yang memainkan HP. Dan berikut Penerapannya sama, ada 3. sedikitnya Pertama, menstabilkan emosinya dulu, dibiarkan anak dulu, kita gali informasinya. Gimana kabarnya hari ini? Tadi di rumah sarapan apa? Tahu nggak yang kamu tadi lakukan itu apa? Ya Pak, tahu salah. Ya Bapak juga sama. Bapak juga dulu waktu sekolah pernah melakukan kesalahan juga. Kemudian divalidasi kesalahannya apa? Jadi kesalahan kamu apa tadi? Kesalahan saya tadi memainkan HP dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Kesepakatan mana yang tidak kamu lakukan? Gitu. Oh iya Pak, di kelas 5 itu kalau main HP itu pada saat jam pelajaran dan di hari Senin dan hari Kamis. Di luar itu tidak. Itu kesepakatan. Dan anaknya mengakui kesalahan tersebut. Dan semoga memang tidak dilakukan lagi kesalahan. Baik, Bapak Ibu mungkin untuk video yang lengkapnya Bapak Ibu bisa cek sekali lagi di YouTube saya. Klik Setiawan, like, subscribe, dan share videonya Ya. agar membantu para kondang semakin berkembang. Saya kasih dulu. Nanti saya punya jargon Bu di akhir. Ini ada satu lagi Bu yang Bapak Ibu. Ini tadi keyakinan kelas ya Bu ya, yang tidak dilakukan oleh anak. Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah paham tentang keyakinan kelas. Mungkin juga beberapa sudah ada yang menerapkannya. Keyakinan kelas ini pembentukannya seperti yang ada pada slide yang ada di depan. Mengapa keyakinan tidak peraturan gitu? Nah, nanti bisa dijawab sendiri kenapa bukan peraturan, kenapa bertekad. Mungkin seperti ini. Bapak Ibu di sini kan punya kendaraan bermotor ya. Iya. Nah, pasti pakai punya helmnya dong, ya kan? Nah, ketika kita pakai helm di internal kita, apakah kita pakai helm karena kesadaran kita, keyakinan karena takut terhindar dari kecelakaan, atau hanya mematuhi peraturan takut ditilang oleh polisi? Tidak bisa dijawab, kembalikan ke diri masing-masing. Jadi di sini memang di disiplin positif ini memang diarahkan untuk ke motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Dan sudah buat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah ya. Nanti kita sama-sama memperbarui keyakinan kelas. Ini ya tadi menstabilkan identitas ya, emosi anaknya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Memang betul tadi yang Ibu sampaikan ya, akan sulit apalagi kita menerima perubahan ya, perubahan baru. Kita sudah punya pengalaman juga, gitu pasti akan berbenturan. Tapi tidak ada salahnya untuk dicoba, untuk kita sama-sama belajar, termasuk saya di sini, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita agar terciptanya suasana yang kondusif, yang baik untuk pertumbuhan. Ya, ini karena saya tadi berkata, untuk masalah itu tidak apa-apa. Tapi jangan stop di situ ya. Masalah itu tidak apa-apa, stop. Jangan nanti anak ini masalah aja. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini.
Kemudian validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa loh melakukan padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, misalkan ya. Kamu bisa punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini nanti kaitannya sama kebutuhan dasar manusia. Karena setiap anak yang termasuk kita ketika melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Kenapa kamu melakukan itu? Ini yang menanyakan keyakinan. Keyakinan apa ya? Kita sepakati bersama. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini arah-arahnya. Jadi di sini saya mengajak Ibu untuk berbagi sama-sama. Ayo kita terapkan budaya positif ini di SDM Parakan. Untuk terapkan dan juga ini sebagai penutup. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita diberikan di sekolah. Yang tentunya untuk memberikan peserta didik yang sehat sebagai rumah. Nah, saya mulai jargonnya Bapak Ibu, sehat sebagai rumah. Ketika nanti Bu Kepala aja yang nyebut sekolah SD Negeri Parakan Gondang, kita sama-sama jawab cekas bergema, cerdas, kreatif, santun, bergerak, maju. Ya, boleh ya? Boleh sampai berdiri ya? Nanti kita terapkan ke anak-anak juga ya tentang visi sekolah ini. Oh iya, dan perlu Bapak Ibu ketahui, visi sekolah ini sudah dipresentasikan di depan Ibu dan mendapat tanggapan positif dari Ibu. Terima kasih. Baik ya? Ibu yang bilang SD Parakan Gondang ya? SD Negeri Parakan Gondang. SD Negeri Parakan Gondang. Cekas bergema, cerdas, kreatif, santun, bergerak, maju. Boleh duduk, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk semuanya, boleh? Iya, tepuk tangan. Wow, keren. Luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita sharingnya tadi ada beberapa. Nah, kita kembali ke sini ya Bu, pengalaman budaya positif. Sekarang mungkin Bapak Ibu sudah bisa menjawab, mungkin juga ada yang belum. Karena setiap orang kan pasti memiliki daya tangkap dan daya pemahaman masing-masing. Jadi tadi kegiatan 1 maksudnya kemana? Kegiatan 2 maksudnya kemana? Diulangi ya, kegiatan 1 itu ada seorang anak yang datang terlambat, kemudian di gurunya muncul dia berdiri di kelas. Ya. Yang kedua itu ada seorang anak yang tidak sengaja menyenggol tempat ya, kemudian basah, dan gurunya menyuruh untuk membersihkannya sampai kering. Maksudnya, kalau Bapak Ibu simak baik-baik, kalau misalnya kalau begitu tadi ya, ada yang bilang salah satu dari guru kita fisik ya. Dan kita harus bertanya apa korelasinya antara datang terlambat dengan berdiri di depan kelas. Itu balik lagi ke keyakinan yang tadi, ini kebajikannya. Itu nanti bisa dijawab sendiri ya. Jadi maksudnya kemana nih? Boleh dibantu loh. Yang kedua, maksudnya kemana ya? Dia lupain. Kemudian dia bersihkan sama kering. Ada korelasinya tidak? Ada korelasinya tidak? Tadi kalau berhubungan dengan materi, kalau hubungan fisik, maksudnya kemana tadi? Yang fisik ke hubungan. Berarti kegiatan 1 maksudnya ke hubungan. Kalau kegiatan 2, satu lagi kegiatan 2, tumpah, bilang sampai ke sini. Konsekuensi. Konsekuensi. Berdasarkan modul 1.4 budaya positif yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset ya. Ya. Baik. Bapak Ibu sudah ditangkap untuk kegiatan hari ini. Sebagai penutup ada kuis Bapak Ibu. Ini juga bisa diterapkan di anak-anak.
Gabut. Ya. Silakan Bapak Ibu. Muka kabut. Bisa dibantu oleh Bapak Ibu ini. Ini sebagai refleksi ya Bu ya. Ya. Sebagai refleksi juga sebagai apa ya? Evaluasi kita bersama. Ya, Bu. Bapak Ibu masuk ke www.kahoot.it. Kemudian masukkan PIN 8480972 atau scan barcode yang ada di depan juga bisa. Ayo scan barcode nanti teh. Nah, Satu, pin aku. Kita coba ya. bisa. 48. Google Chrome. Ya. Ya, harus dekat ya. Kalau silakan boleh mendekat. Ada aja. Cuman Ya bisa. Kehalangan dong Pak ini sebelum. Kehalangan sama kan. Ya, agak susah ya. 848. Udah, sama itu. Pakai nama sendiri saja. Masukkan PIN. Iya. Iya, masukkan PIN. Bisa? Kayak kalau di scanner kadang kalau PIN itu Ya. langsung. Bapak Ibu saya ingin minum ya. Masuk. Ibu Suliansi sudah masuk ya dengan topi ungunya luar biasa. Pak, ini pen atau nanti Ibu Sona, siapa? Dengan kacamata sebelahnya luar biasa. Ibu Sona. Oh, lucu pakai crown saudara. Pakai mahkota luar biasa. Ada bukitnya dengan crown yang berbeda. Itu labu ya. Oh ini di luar angkasa ya. Ayo nanti. Bu Ayu dengan helm bajanya. Sudah masuk semua? Luar biasa. Luar biasa. Sudah masuk semua dulu? Kita tunggu masuk semua dulu. Baru bisa main. Udah ya? Baik. Kita mulai di sini. Oke. Itu. Ini bisa diterapkan di kegiatan pembelajaran juga bisa ya. Sudah masuk. Ya. 3, 2, 1. Oke. Tunggu dulu. Makasih. Mana yang termasuk hukuman? 1 menit. Ini di sini di depan, baca aja di depan. Merah, biru, kuning atau hijau? Merah memastikan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Yang biru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Yang kuning membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang hijau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang mana yang hukuman? Biru. Ya tunggu dulu. Jawabannya adalah ya. Betul. Yang biru ya. Karena tidak ada hubungannya ya kali mengelilingi lapangan basket kata teman. Lanjut ya. Siapa yang pertama? Luar biasa. Ini ada debutan pertama. Tenang, masih ada tenang. Sepertinya Ella mempengaruhi ya. Kalau dia tidak apa-apa. Yang kedua ya. Siap? Manakah yang termasuk konsekuensi? Saya bacakan ya. Yang merah, berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang biru, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab. Yang kuning, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Yang hijau, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena mengulang 10 menit untuk pelajaran kehidupan.
Ini hanya teknis ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menjawab secara langsung juga tidak jadi masalah. Iya kan belum selesai Bapak Ibu. Sudah jawab semua? Jawaban yang benar adalah Hijau. hijau. Kenapa? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena telat 10 menit pelajaran PJOK. Betul. Luar biasa. Murni gerak. Oh, gerak. Siapa yang pertama? Laki-laki satu-satunya deh. Ayo ibu-ibu. Baik ibu Nadia. Titik-titik merupakan kebutuhan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu sehingga ini menjadi kompeten. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Yang mana? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang? Ini ada hubungannya dengan apa namanya? Kebutuhan dasar manusia. Siap. Siapa yang benar? Oh, penguasaan yang benar. Jawabannya adalah penguasaan. Berikutnya. Tengah jawab. Tadi tengah jawab. Wah. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Kemandirian. Wah. Pak Willy, sudah mulai di atas? Sehingga baru ke bawah. Ayo berpikir ya, beda logis ya. Terakhir.
Yang juara 2 mungkin boleh. Sama yang seperti Bu Ali, yang pertama menambah pengalaman, yang kedua bisa memperbaiki, seru lah ya, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Karena guru juga manusia, gurunya dari kesalahan. Kita tahu bagaimana cara mengatasi murid yang dengan belajar. Paling utama Yang paling utama apa? yang paling utama yaitu membenahi kekurangan dari diri masing-masing. Gitu, ya. Jadi apa kelemahan dan kekurangan kita pasti kita lihat dari pembelajaran mulai ini, dan mungkin juga ada kelebihan dari sisi teman kita juga bisa merasakan di pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Amin. Mungkin lelah, bawaan atasannya. Ya, terakhir ya Bapak Ibu, itu yang barusan direfleksi, boleh dituliskan di depan ya, di sini. Satu kali lagi untuk refleksi. Kesan-kesannya silakan. Apa yang didapat juga silakan. Atau apa yang ingin diharapkan di kemudian hari juga. Ya, setelah kegiatan ini apa yang didapat silakan, atau ingin kedepannya seperti apa, atau pengalaman menarik yang didapat juga. Sebenarnya Bapak Ibu ya, dari yang sudah boleh ke depan agar tertib, mungkin satu orang bisa ke depan dulu agar nanti bisa rapi ya, nampak rapi. Kita untuk refleksi bisa ditempel di depan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah diawali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga kita di pertemuan lagi di kegiatan berikutnya. Dan tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semua. Luar biasa. Cek as dulu, mau cek as dulu dulu. Ya, Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, tadi kita sudah berdoa dulu ya. Terima kasih. Hari ini hadir semua. Hadir. Baik, anak-anak, untuk hari ini kita akan
memperbarui kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Di awal tahun ajaran masih ingat sudah membuat kesepakatan? Buatan siapa ini kesempatannya? Semuanya Pak. Semuanya berkontribusi ya. Ada yang kebagian menempel, ada yang kebagian menulis ya. Setiap orang berkontribusi pada kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, tapi setelah Bapak mempelajari kesempatan kelas pada pelatihan yang Bapak ikuti, yaitu program pendidikan guru pusat, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Ya, yang pertama kita akan menggali peraturan yang disepakati bersama. Jadi ada apa saja peraturan yang disepakati ini? Jawa ada apa aja? Dari mulai pakaian harus rapi, sopan, apa lagi? Tidak boleh berbicara kasar, apa lagi? Tidak boleh terlambat, terus harus datang tepat waktu. Nah, tadi kata Cahya kan tidak boleh terlambat, kata Aldi harus datang tepat waktu. Jadi yang mana yang kita gunakan? Ya, nanti kita perbaiki ya. Kata Bapak kan di awal tahun ajaran masih ingat kata-katanya harus apa ini? Kalimatnya? Iya, menghindari kata tidak, atau gunakan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Jadi contohnya apa? Yang disampaikan oleh Cahya. Ya, tidak boleh terlambat. Yang digunakan yang mana? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Jadi yang kita gunakan adalah yang pertama atau yang kedua? Ini ya, yang kedua. Nah, itu kita sudah pelajari di sebelumnya. Nah, Bapak akan mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah kita buat, ya. Di sini di depan ada kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Ya. Yang pertama, Bapak mau minta bantuan untuk membacakan. Anak boleh ke depan di sini. Di sini ada lumayan banyak kesepakatan yang kita buat ya. Nanti kita akan perbarui. Kalau kata-kata positif kita sudah paham semua ya. Sudah paham kita ubah. Silakan anak yang keras yang pertama. Ya. Kita harus hidup rukun. Apa yang pertama? Kita harus hidup rukun. Kita harus hidup rukun. Yang kedua? Harus sopan dan santun. Apa katanya? Sopan dan santun. Harus sopan dan santun. Berikutnya? Membersihkan sekolah. Membersihkan sekolah. Berikutnya? Harus duduk rapi. Harus duduk rapi. Kita. Berikutnya? Kita harus berbicara sopan dan santun kepada teman dan guru. Kita harus berbicara sopan dan santun kepada teman dan guru. Berikutnya? Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Berikutnya? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Berikutnya? Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghargai. Baik, karena terima kasih. Kita lanjutkan jawab. Kita duduk kembali. Jawab, bantu baca ya. Iya kan bisa? Ini. Ikut berolahraga. Ya. Kita harus duduk bila ibu bapak keluar. Kita harus duduk bila bapak keluar. Jadi kalau ada bapak atau ibu guru yang tidak ada di sini tetap harus rapi ya. Berikutnya, Kita harus saling menghormati. kita harus saling menghormati. Berikutnya, Kita harus toleransi antar sesama. kita harus toleransi antar sesama. Yang terakhir, Kita harus menghormati ibu dan bapak guru. kita harus menghormati ibu dan bapak guru. Terima kasih. Jawab, silakan kembali ke tempat. Nah, itu adalah peraturan-peraturan atau kesepakatan yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Nah, pembaruannya adalah kita harus membuat poin-poin tersebut menjadi satu. Tadi contoh yang sopan santun ada berapa tadi? Ada banyak ya. Ada hitung itu lebih dari 3. Ini yang pertama, sopan santun. Bicara sopan, harus sopan. Nah, kita jadikan satu. Kita sepakati kalimatnya apa? Kita harus berbuat atau berperilaku sopan santun. Cukup satu saja.
Ya, jadi nanti tidak terlalu banyak kesepakatan yang ada di sini. Ya, nanti kita perbarui bersama-sama ya. Berikutnya kita akan mencoba menyalikan menjadi satu keyakinan. Ya, silakan dituliskan. Yang sopan santun tadi apa saja? Baik, silakan. Berarti kita ambil yang mana yang sopan santun? Yang itu Pak. Yang ini, mana? Ya, kita harus berperilaku sopan santun. Silakan. Berikutnya, jangan dituliskan. Untuk yang tepat waktu, datang tepat waktu, gimana? Ya. Seharusnya kita datang. Silakan ditulis boleh. Ya. Dan kita harus tahu nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati bersama. Pada poin-poin tersebut itu apa saja? Kalau tepat waktu, nilai keyakinannya, nilai kebajikannya apa Aldi kira-kira? Poin pentingnya ketertiban, aturan. Itu. Kalau sopan santun, nilai keyakinannya apa? Nilai kesopanan. Gitu. Ya, jadi kita tahu kita harus sopan, kita harus tertib. Itu harus kita yakini dan sepakati bersama, ya. Itu untuk yang tepat waktu ya. Kemudian ini ada diam jika ada guru, diam bila guru keluar. Jadi harus gimana? Jangan ribut Pak. Harus. Jadi ada atau tidak ada guru, kita harus itu nilainya apa? Berarti tetap Positif. ya, nilainya positif, tetap tiba. Baik, jika sudah, kita tempel ke depan ya. Silakan, mau dari siapa dulu? Jawab dulu. Silakan. Di sini, tempel di sini. Keyakinan yang kita buat. Yang oke, dibantu teman ya. Boleh. Silakan. Nanti kita baca sama-sama ya. Sedikit aja tentang narasi. Ya. Silakan berikutnya hasil. Apa-apa. Berikutnya silakan saya. Sebelah sini bisa. Terima kasih. Berikutnya Ali, silakan. Di sini bisa. Lanjut ya, Hana, silakan. Ini apa sih? Di sini ya. Nah, terima kasih. Bapak bacakan ya. Yang pertama, kita harus datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Kemudian yang kedua, seharusnya kita tertib.
seharusnya kita datang tepat waktu. Nah ini kan ada 2, berarti kita ambil salah satu saja, sama berarti ya. Berikutnya kita harus tertib, sepakat? Sepakat. Berikutnya, bila guru keluar, kita harus tetap duduk dengan tertib, sepakat? Baik, terima kasih. Ini beberapa contohnya dan ini yang sudah kita buat, nanti kita perbarui ya. Jadi nanti tidak terlalu banyak. Yang pertama ada sopan, yang kedua ada sopan lagi, yang ketiga ada sopan lagi. Ya udah kita ambil satu saja, gitu ya. Terus yang tertib juga sama, ada tertib di bawah tertib lagi. Kita ambil satu saja. Jadi nanti nilai-nilai kebajikannya tidak terlalu banyak yang harus kita ingat ya. Tadi nilai kebajikannya apa saja? Ada kesopanan, ketertiban, tadi ada keteraturan ya, ada keteraturan ya. Kalau misalkan kita di sela-sela nih di depan kelas, kan suka ada yang lari-lari tuh. Nah, kira-kira kesepakatan yang kita buat apa? Kalau di depan kelas tuh lari-lari tuh, gimana? Kesepakatan yang dibuatnya apa? Seharusnya kita ya berjalan saja ya. Biar apa? Ya, biar selamat. Karena nilai keyakinannya, nilai kebajikannya adalah keselamatan. Seperti itu ya, pintar ya. Nah di sini Bapak ada tabel ya. Tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian ada tabel Y yang sudah Bapak buat, yaitu tentang apa namanya? Ini ya. Setiap anggota kelas kita melakukan tugas ya. Tidak. Coba satu lagi. Kemudian ada tabel. Ini tampak seperti, satu lagi tidak tampak seperti, atau kebalikannya ya. Tadi tampak seperti, kalau datang gimana? Ya, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kalau yang tidak tampaknya berarti apa kebalikannya? Datang terlambat. Datang terlambat. Berikutnya, misalkan tadi tentang kesopanan, tampak sepertinya harusnya kita harus sopan. Tidak tampak sepertinya? Iya, kata kasar tidak sopan. Seperti itu ya. Nah, di sini ada tabel Y yang sudah Bapak buat. Tabel Y ini berisi tentang setiap anggota harus melaksanakan atau melakukan kesepakatan ini ya. Jadi bukan hanya kalian tapi seluruh anggota yang ada di kelas atau sekolah ini ya. Yang pertama ada yang terdengar. Di sini ya, terdengar. Yang kedua ada yang terlihat. Yang ketiga ada yang berperilaku. Di sini ya. Ini yang terakhir ya. Jadi kegiatan yang tadi tampak seperti dan tidak tampak seperti kita buat menjadi terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contohnya apa? Kalau terdengar, kalau tentang kesopanan berarti apa? Yang terdengar. Kata-kata yang sopan seperti apa? Nah, maaf Pak, misalkan. Atau yang lain ada lagi? Maaf Pak ya. Berarti kalau Bapak mendengar kata maaf, oh berarti kelas ini sudah menerapkan kesepakatan kelas dengan nilai kesopanan. Pintar. Berikutnya, terima kasih ya. Jadi kalau ada ucapan terima kasih, berarti sudah menerapkan nilai kesopanan. Terima kasih. Pintar ya. Kalau terlihatnya apa? Jadi yang terlihatnya apa? Salam kepada siapa salamnya? Guru. Salam kepada guru. Oh, Ali sudah salam kepada guru. Berarti menerapkan nilai kesopanan. Ya terlihat ya, salam kepada guru ya.
Salam. Berikutnya, berperilaku sopannya yang kelihatannya apa? Berperilaku sopan. Siapa? Membantu bapak ibu guru. Bapak guru. Jalan harus menunduk. Bisa ya? Paham ya? Nah, itu nilai yang akan kita sepakati bersama. Terakhir satu lagi, berperilaku. Tadi ya, membantu pekerjaan guru. Selain bantu pekerjaan guru, bantu siapa lagi? Bantu teman, bantu orang tua, ya. Terus tadi ya salim, ya itu yang berperilaku. Ya, ini kesepakatannya nanti kita perbarui bersama-sama. Ya, kita tanda tangan dulu kesepakatan yang sudah kita perbarui. Ya, dimulai dari kanan dulu. Tanda tangan dulu ya, silakan. Ya, silakan mau di mana saja. Yang penting tidak mau begini ya, biar terlihat dari bawah. Bisa di sini, nama aja. Silakan. Nanti berikutnya ke Aldi ya. Silakan berikutnya. Asna. Oke, depan ya, tanda tangan ya. Gak usah ini ya, geraknya ya. Kalau nggak usah pakai ini. Ya, silakan. Aman? Iya, nanti bapak bantu ya. Iya. Berikutnya kasih ke hati-hati. Sebelah kanan boleh dapat. Ya. Hati-hati. Berikutnya terakhir. Hati-hati. Sebelah sini boleh biar ada apa? Kiri kanan. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali. Bapak juga tanda tangan, ya. Di sini ya. Jadi kesepakatan yang kita buat itu bukan hanya semata-mata kalian yang melakukan ya. Misalkan kalau murid harus sopan kepada guru, guru pun harus ya sopan juga kepada kalian ya. Kemudian ketika kalian belajar, guru harus memberi pengajaran ya. Kita sama-sama di sini berubah ke arah yang lebih baik. Siap? Siap? Siap. Mana semangatnya? Nah, kita akan tepuk sekolah kita. Ya, boleh berdiri dulu semuanya. Berdiri ya. Ya. Bapak contohin ya. Kalau Bapak bilang SD Negeri Parakan Kota, jawabnya cekas bergema. Tangan kanan ya seperti ini. Cekas bergema. Dilanjutkan dengan cerdas, kreatif, santun, bergerak, maju. Betul itu bukan ya. Ya. Apa Bapak ya? SD Negeri Parakan Kota, cekas bergema, cerdas, kreatif, santun, bergerak, maju. Sekarang dua kali. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan kesepakatan di sekolah ini, di kelas ini untuk arah pendidikan atau pengajaran yang lebih baik. Ya, kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana perasaanmu? Senang dan semangat. Apakah keyakinan kelas penting? Penting. Mengapa penting dilakukan? Agar kita semangat dan senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mulyadi Adjara. Bagaimana perasaanmu? Senang. Apakah keyakinan kelas penting? Sangat penting. Mengapa penting dilakukan? Agar kita semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas. Bagaimana perasaanmu? Senang. Apakah keyakinan kelas itu penting? Penting. Mengapa penting dilakukan? Agar rajin, Pak.